Saya tuliskan kembali di sini transfer functions dari sistem bekas masa kita yang diberikan oleh g of s sama dengan 1/m dibagi s squared plus k over m. Nah, di sini suku denominator itu dapat kita faktorisasi ke bentuk s plus I squared of k over m times s minus I squared of k over m, di mana I sendiri adalah square root of negative 1, the complex entity. Nah, karena faktorisasi denominator tersebut, g of s itu pada akhirnya dapat dituliskan sebagai d1 dibagi s plus I square root of k over m, ya, plus d2 dibagi s minus I square root of k over m. Nilai d1 itu dapat ditentukan secara algebra, tapi saya tidak terlalu concern dengan exact value dari d1 dan d2. Yang menjadi concern saat saya adalah suku 1 over s plus something dan 1 over s minus something. Nah, kalau kita kembali ke table, ya, kita ingat kalau saya punya fungsi f of t sama dengan e to the at, Laplace transform dari fungsi ini adalah f of s sama dengan 1 over s minus a. Nah, suku 1 over s plus I dan seterusnya, dan suku 1 dibagi s minus I dan seterusnya, itu serupa dengan bentuk ini, bentuk 1 over s minus a. Jadi, kalau katakanlah saya tinjau suku pertama di sebelah kanan dahulu, ya. One divided by s plus I of square root of k over m itu dapat tuliskan sebagai 1 over s minus a, di mana dalam hal ini a nya itu sama dengan minus I square root of k over m, ya. Jadi Laplace transform dari 1 over s plus I times square root of k over m itu sama dengan, nah kita perhatikan di sini karena e-nya itu bernilai seperti ini, ya, e to the at, ya, di mana e-nya sama dengan minus a square root of k over m times t. Nah, bentuk ini dapat dituliskan sebagai cosine square root of k over m times t minus I times sine square root of k over m times t. Nah, terlihat di sini, ya, kalau saya inverse Laplace g, suku pertama itu akan memberikan saya suku cosine dan sine di time domain. Okay. Nah, kedua suku ini itu merepresentasikan oscillatory solution. Okay. Jadi suku ini itu berhubungan dengan oscillatory behavior of the solution in time domain seperti ini. Ya. Nah, sekarang kalau kita pinjau second term, ya, dari g of s, kita punya di sana 1 over s minus I square root of k over m, yang saya dapat tuliskan sebagai 1 over s minus a, di mana sekarang a-nya itu sama dengan I square root of k over m. Okay. Jadi, inverse Laplace dari 1 over s minus I square root of k over m itu sama dengan e to the I square root of k over m times t, yang dapat dituliskan sebagai cosine square root of k over m times t plus I times sine square root of k over m times t. Nah, serupa dengan suku pertama, suku kedua itu di time domain itu merepresentasikan sekali lagi oscillatory solution. Jadi solusinya seperti ini. Jadi secara keseluruhan g of s itu terdiri dari dua suku oscillatory di time domain, yang kalau saya jumlahkan itu akan menghasilkan
solusi yang juga oscillatory. Ya. Jadi perilaku dari g of s, ya, transfer functions di time domain itu serupa dengan perilaku dari solusinya itu sendiri. Di g of s dapat merepresentasikan behavior dari solusi ini. Nah, sekarang kita tinjau kedua A di sini, ya, yang negatif dan yang positif. Kalau kita lihat di sini, ya, denominatornya itu diberikan oleh s squared plus k over m, ya, dan A, ya, plus minus I squared of k over m itu adalah roots dari polinomial d of s. Jadi dalam hal ini, ya, d of a itu sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang kita plot kedua a ini, ya, dalam kompleks plan. Jadi saya punya wheel dari s di sini, dan saya punya untuk vertical axis imaginary part dari s. Ya. Nah, a itu mengambil nilai plus minus I square of k over m. Ini adalah a yang pertama, square root of k over m, dan ini adalah a yang kedua, minus square root of k over m. Nah, kedua nilai ini adalah kedua roots ini itu purely imaginary. Nah, kedua roots ini itu merepresentasikan solusi di time domain yang oscillator seperti ini. Nah, dalam konteks ini kita katakan karena oscillator solusi adalah stable, ya, stable, tidak naik, tidak blow up dan tidak decay. Solusi ini adalah solusi yang stable atau spesifiknya imaginary stable, dan di S domain, ya, solusi ini dikarakterisasi oleh kedua roots dari d of s, ya, yang dalam hal ini adalah purely imaginary. Jadi kedua purely imaginary roots ini merepresentasikan solusi di time domain yang marginally stable. Nah, sekarang kita akan melihat bentuk umum dari G of S yang diberikan oleh rasio N of S dan D of S, yang dimana N adalah simbol dari numerator dan D adalah simbol dari denominator. Nah, keduanya N dan D adalah polynomials. Oke. Nah, karena keduanya adalah polynomials, N dan D dapat dituliskan sebagai berikut: S minus Z1 times S minus Z2 times S minus Z katakanlah R dibagi, ya, dengan S minus P1 times S minus P2 times S minus PM. Oke. Nah, dalam hal ini, ya, N of Zi itu sama dengan 0 dan D of Pi itu sama dengan 0. Jadi sekarang Pi itu adalah roots dari ds dan Zi adalah roots dari ns. Nah, keduanya adalah roots, ya, dan Zi itu dikenal sebagai zeros of gs dan Pi itu dikenal sebagai poles dari transfer function G of S. Okay. Nah, menggunakan faktorisasi pada D of S di atas, pada akhirnya G of S itu dapat saya tuliskan sebagai dekomposisi D1 divided by S minus P1 plus D2 dibagi S minus P2 plus dm dibagi S minus Pm. Kemudian nilai D1, D2, Dm dapat ditentukan secara algebra, ya.
Sekali lagi saya tidak terlalu concern dengan specific value dari D1 dan DM. Yang menjadi concern saya adalah sekali lagi suku 1/s minus pi. Nah, kembali ya pada konteks sebelumnya, kalau saya memiliki suku 1/s minus katakanlah pi ya di S domain, Laplace inverse Laplace dari fungsi ini diberikan oleh e to the pi times t di time domain. Nah, pada akhirnya kita lihat di sini ya, perilaku dari fungsi e to the pi t ini ya, dapat dikarakterisasi oleh poles ini. Ya. Jadi poles pi itu dapat memberikan gambaran umum bagaimana term tersebut berperilaku di time domain. Oke, misalnya katakan seperti ini. Kalau saya punya pi ya, yang lebih besar dari 0 dan pi-nya itu bilangan real, jadi purely real. Ya. Untuk kasus ini ya, e to the pi t ya, itu akan menuju tabel hingga ya, as t going to infinity. Artinya apa? Kalau sekarang saya plot fungsi ini ya, di time domain, saya akan dapatkan fungsi yang berperilaku seperti ini, atau kurva yang berperilaku seperti ini. Jadi ini adalah kurva e to the pi t, di mana pi itu lebih dari 0. Ketika t menuju tabel hingga, fungsi ini blows up. Jadi terms yang di transfer functions yang memiliki 1/s minus pi, di mana pi itu lebih besar dari 0, di time domain ya, term tersebut berhubungan dengan solusi yang blows up saat t menuju tabel hingga. Artinya suku ini merepresentasikan solusi yang tidak stabil. Oke. Jadi pi yang lebih besar dari 0 itu merepresentasikan unstable solution. Karenanya pi disebut sebagai unstable pole. Nah, sekarang kita tinjau misalnya pi lebih kecil dari 0 dan pi itu elemen real. Nah, untuk kasus ini e to the pi t itu akan decay menuju 0 as t menuju tabel hingga. Nah, kalau kita plot kurva dari e to the pi t ya, kurvanya akan terlihat seperti ini. Jadi dia akan decay menuju 0 ya. Ini adalah kurva dari e to the pi t, di mana pi itu lebih kecil dari 0. Nah, ini menggambarkan solusi yang stable. Jadi kalau kita ganggu sistemnya, dia akan menyimpang, tapi kemudian si function ini akan terus menurun menuju 0 ya. Jadi adalah sebuah stable system. Karenanya saya bisa katakan bahwa pi atau poles yang lebih kecil dari 0 dan real itu merepresentasikan stable solution. In fact, ini adalah asymptotically stable solution. Nah, sekarang misalnya kita memiliki pi yang merupakan elemen dari complex number ya, di mana pi saya dapat tuliskan sebagai katakanlah gamma plus I delta, di mana misalnya gamma-nya itu lebih kecil dari 0. Oke. Nah, untuk kasus ini kita lihat ya, e to the pi t itu sama dengan e to the gamma plus I delta times t sama dengan ya, e
to gamma t times e to the I delta t. Nah, suku ini bagaimana kita lakukan sebelumnya, kita dapat tuliskan sebagai sum of cosine and sine, sehingga kita dapatkan suku ini menjadi sama dengan e to the gamma t times cosine delta t plus I times sine of delta t. Nah, sekali lagi suku ini adalah suku osilatori, dan karena gamanya sendiri lebih kecil dari 0, suku ini itu decaying. Jadi kalau kita plot ya, e to the PIT for this given PI, kurvanya akan terlihat seperti ini. Ini adalah kurva yang merepresentasikan decaying factor e to the gamma t, dan solusinya sendiri itu diberikan oleh green curve ini. Jadi solusinya itu oscillatory ya, confined within the e to the gamma t factor. Oke. Nah, karena kita lihat di sini ya, sukunya green curve ini decaying menuju zero, karenanya jika kita memiliki pi ya, yang merupakan bilangan kompleks di mana gamanya lebih kecil dari 0, ya, pi ini merepresentasikan stable solution. In fact, ini juga adalah asymptotically stable solution. Asymptotically stable. Nah, yang terakhir itu kalau kita misalnya memiliki pi yang merupakan bilangan kompleks, di mana sekarang pi-nya dapat dituliskan sebagai gamma plus I delta, tapi gamanya lebih besar dari 0. Nah, kebalikan dari kasus sebelumnya ya. Nah, dalam hal ini kita akan mendapatkan pi e to the PIT yang sama dengan e to the gamma t ya, times cosine delta t plus I sine delta t, tapi suku ini karena gamanya lebih besar dari 0, suku ini akan blows up. Oke, jadi kita akan mendapatkan perilaku dari solusi di time domain seperti ini. Dimana solusinya yang diberikan oleh kurva hijau ini itu akan blows up secara oscillatory. Oke, jadi suku ini merepresentasikan unstable solution. Oke. Nah, kalau kita summarize apa yang sudah diskusikan sejauh ini, ya, kita perhatikan, ya, saya punya complex plane, ya, di mana sumbu horizontalnya adalah real part of S dan sumbu vertikalnya adalah imaginary part of S. Ya. Dalam hal ini, ya, tiga poles di atas ini, tiga poles ini itu merepresentasikan unstable solution, ya. Sedangkan poles ini merepresentasikan stable solution, ya, atau asymptotically stable solution. Sedangkan poles yang purely imaginary seperti ini itu merepresentasikan marginally stable solution.